Pernahkah kamu ingin tahu apakah dua kelompok data memiliki distribusi yang sama? Misalnya, apakah hasil belajar dua kelas dengan metode pengajaran yang berbeda punya distribusi nilai yang serupa? Nah, di video ini kita akan mengenal salah satu uji statistik non-parametrik paling populer. Untuk itu, two-sample Kolmogorov-Smirnov test. Two-sample KS test adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel apakah berasal dari distribusi yang sama. Sebelum kita menguji uji ini, kita perlu memastikan bahwa data kita memenuhi asumsi dasar. Pertama, tes diterapkan jika berhadapan dengan dua sampel bebas. Kedua, tiap-tiap sampel berskala ordinal. Setelah kita yakin data memenuhi asumsi dasar, sekarang kita lanjut bagaimana cara kerja uji tes ini. Pertama, buat hipotesis penelitian. Untuk uji dua arah H0 sama dengan sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi sama. Sedangkan H1 sama dengan sampel 1 dan sampel 2 dari populasi berbeda. Untuk hipotesis uji satu arah, H0 sama dengan sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi sama. H1 sama dengan media populasi 1 lebih besar dari median populasi 2 atau median populasi 1 lebih kecil dari median populasi 2. Kedua, tentukan besar tingkat signifikasinya. Ketiga, lakukan uji statistik. Untuk satu arah KD positif sama dengan maksimum SN dalam kurung X min SM dalam kurung X, di mana KD positif digunakan saat H1 menggunakan tanda lebih besar. KD negatif sama dengan maksimum SM dalam kurung X min SN dalam kurung X yang mana digunakan saat H1 menggunakan tanda lebih kecil. Sedangkan untuk dua arah, KD sama dengan maksimum dari mutlak SN dalam kurung X min SM dalam kurung X. Langkah keempat, tentukan wilayah kritis. Pengujian satu arah sampel kecil dengan syarat M dan N kurang dari sama dengan 25. Tolak H0 jika KD lebih besar sama dengan tabel L. Untuk sampel besar, maka pengujian dengan distribusi C-square dengan derajat bebas sama dengan 2. Dengan statistik uji chi-square sama dengan 4 dikali KD kuadrat dikali N dikali M dibagi N ditambah M. Tolak K0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel. Pengujian dua arah dengan sampel kecil dengan syarat M dan N kurang dari sama dengan 25. Tolak H0 jika KD lebih besar sama dengan tabel L. Untuk sampel besar, tolak H0 jika KD lebih besar sama dengan tabel M. Langkah kelima, penarikan keputusan dan kesimpulan. Jadi kali ini kita akan praktek menggunakan SPSS dengan sebuah kasus, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA kelas 6 SD. Untuk itu, guru mengambil sampel dari dua kelas dengan perlakuan berbeda. Kelas A tidak diterapkan diskusi, dengan kelas B diterapkan diskusi. Kemudian guru memberi ujian soal yang sama di kedua kelas, yang mana data ditunjukkan dalam tabel berikut. Pertama, kita buka dulu datanya. Caranya, klik File, pilih Open, lalu pilih Data. Di sini datanya sudah dalam bentuk CSV, jadi tinggal klik Open lalu klik Next. Kalau tabelnya sudah sesuai, langsung klik Next lagi sampai muncul previewnya seperti ini.
Kemudian kita kasih nama di tiap variabel. Sebelum masuk ke uji statistik, kita perlu bikin satu variabel baru yang isinya gabungan dari kedua kelas. Caranya gampang, yaitu copy data dari masing-masing kelas lalu tempel jadi satu kolom seperti ini. Selain itu, kita juga butuh variabel tambahan untuk membedakan mana data dari kelas A dan juga mana data dari kelas B. Nah, di variabel pembeda ini kita pakai angka aja, misal 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Setelah itu, klik tab variable view. Sekarang kita kasih value buat variabel pembeda tadi. Isi angka 1 untuk kelas A, lalu klik add, kemudian isi angka 2 untuk kelas B, klik add lagi, terus OK. Lanjut ke bagian ujinya, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, terus pilih 2 Independent Sample. Masukkan variabel gabungan tadi ke test variable list. Kemudian variabel pembeda tadi masukkan ke grouping variabel. Kemudian di sini kita perlu define grupnya juga ya. Grup 1 isi 1, grup 2 isi 2. Jangan lupa centang koma gorong sirna. Lalu klik OK. Nah, keluar deh outputnya. Di sini kita lihat nilai signifikasinya adalah 0,015. Untuk menentukan apakah kita menolak H0 atau tidak, tinggal bandingkan nilai signifikansi ini dengan apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kita pakai 5% atau 0,05 karena 0,015 lebih kecil dari 0,05, artinya kita tolak H0. Jadi kesimpulannya ada perbedaan signifikan antara kelas yang menggunakan metode diskusi dan kelas yang tidak menggunakan metode diskusi. Sekian.